peluang itu perlu dijemput, bahwa hal-hal yang memang di luar nalar itu bisa kita gapai, asalkan kita punya keinginan yang kuat, punya semangat yang tinggi, optimis, dan yang pasti harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo, Sampurasun, Wilujeng Enjing. Perkenalkan, nama saya Kevin Ramadan. Saya pengelola dari Agro Edwisata Organik Mulia Harja, salah satu agrowisata yang ada di Kota Bogor, yaitu di Bogor Selatan. Untuk saat ini bisnis yang sedang dijalani dengan tim yaitu pengelolaan di Agro Edwisata Organik Mulia Harja, yaitu sebuah tempat wisata yang berbasis pertanian, khusus untuk pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Lokasinya berada di Kota Bogor, yaitu di Bogor Selatan, Kelurahan Mulia Harja, Kecamatan Bogor Selatan. Jadi bicara soal tentang pembangunan agrowisata organik Mulia Harja, sebetulnya agrowisata organik Mulia Harja itu kita bangun sejak awal 2017. Waktu itu bersama teman-teman Karang Taruna yang di Mulia Harja, kebetulan momennya pas ketika acara adanya inovasi rancang lomba inovasi rancang yang diadakan oleh Bapeda Kota Bogor. Waktu itu agrowisata organik Mulia Harja kita munculkan sebagai daya tarik yang ada di Mulia Harja. Karena di agrowisata organik Mulia Harja ini ada luas pesawahan seluas 24 hektar yang dimana didominasi oleh semua tanaman padi. 24 hektar semuanya itu padi. Jadi selama 2017 hingga 2020 kita menjual paket-paket edukasi pertanian bagi anak-anak. Jadi kita memperkenalkan paket edukasi bagaimana cara menanam padi, bagaimana cara membajak sawah kepada para pengunjung yang berkunjung ke sini. Nah, ketika awal 2021 dibangunlah sebuah agrowisata dengan konsep yang lebih kekinian, dengan adanya spot foto, dengan adanya jembatan yang memanjang, jembatan Hegar, dengan adanya daya tarik lain di Mulia Harja. Itu sejarah awalnya agrowisata organik Mulia Harja. Nah, jadi pertama kali kenapa memilih agrowisata organik Mulia Harja? Karena keresahan yang sama, yaitu adanya penurunan ekonomi di Mulia Harja. Jadi 2017 waktu itu ekonomi masyarakatnya rendah. Akhirnya kita coba angkat nih dengan apa nih? Harus ada tempat wisata sepertinya di Mulia Harja agar ekonominya meningkat. Alhamdulillah setelah adanya agrowisata organik Mulia Harja, ekonominya meningkat. Jadi keresahan utama yaitu bagaimana caranya agar meningkatkan ekonomi masyarakat di Mulia Harja. Jadi kalau bicara soal respon dari 2017 sampai sekarang, kita yang namanya membangun sebuah kampung wisata, agrowisata itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada memang beberapa penolakan, ada memang beberapa intervensi dari masyarakat tentang pengelolaan agrowisata organik Mulia Harja. Namun seiring berjalannya waktu, seiring adanya edukasi, seiring sadarnya sadar wisata masyarakat meningkat, alhamdulillah semua bisa berjalan dengan baik hingga sekarang ini. Jadi agrowisata organik Mulia Harja itu dikelola oleh Kompepar, Komunitas Penggiat Pariwisata. Ya, saya bagian dari situ. Jadi dalam membangun sebuah bisnis agrowisata itu butuh kerja keras tim yang pasti. Kita tim bekerja sama, ada yang memang ada bagian dari digitalnya, ada bagian dari pengembangannya, ada bagian dari bagaimana cara tata kelolanya yang baik, bagaimana cara promosi yang baik. Salah satu bisnis yang kita jalankan yaitu bisnis kebersamaan, di mana salah satu pihak terkait itu berhubungan satu sama lain gitu. Jadi untuk kedepannya bisnis yang kita jalankan itu mampu bertahan dan sustain, tentu bisa meningkatkan ekonomi masyarakat di Mulia Harja. Hal-hal yang baru yang menarik, dulu saya memang pengalaman kerja di sebuah tempat wisata di Kota Bogor. Beda yang namanya tempat wisata milik swasta dengan tempat wisata yang kita bangun untuk pemberdayaan masyarakat. Banyak hal baru, mulai dari interaksi dengan masyarakat secara langsung. Biasanya kalau seandainya kita berada di tempat wisata swasta, pasti kita berhubungan hanya dengan owner, hanya dengan bos, hanya dengan direksi. Tapi dengan adanya di agrowisata organik Mulia Harja unik. Kita berbenturannya bukan berbenturan, kita komunikasinya dengan masyarakat, kita komunikasinya dengan petani, kita komunikasinya dengan ibu-ibu UMKM. Itu merupakan suatu hal baru bagi kita, bagaimana cara interaksi dengan direksi, dengan para petani itu beda. Cara treatmentnya itu harus seperti apa gitu. Itu hal yang baru yang saya temuin. Berjumpa dengan orang-orang baru, berjumpa dengan kawan-kawan baru gitu untuk sebuah pengelolaan tempat wisata.
Dan salah satu kendala di agrowisata organik Mulia Harja karena kita bersinggungan ataupun bekerja sama dengan para petani, di sini sesuatu yang unik. Mereka bicara soal tradisi, jadi 1 tahun itu panennya harus 2 kali. Sedangkan dalam sebuah tempat wisata kayak yang namanya Gersang, Gundul, mungkin kunjungan akan sedikit menurun. Itu salah satu titik terendah kita ketika proses dari panen hingga menanam itu membutuhkan waktu lama, yaitu 3 bulan. Itu masa-masa sulit kita. Bagaimana cara untuk mensubsidi untuk gaji karyawan, bagaimana untuk bisa menutupi biaya operasional, itu merupakan hal yang sangat sulit bagi kita, apalagi di era transisi ini gitu. Ini merupakan sebuah tantangan bagi kita dan manajemen bagi kelompok Kompepar juga gitu, bagaimana caranya untuk terus bisa survive. Makanya sekarang kita lagi meningkatkan edukasi kepada para petani agar penanamannya bisa lebih cepat. Apalagi kan sekarang kita kerjasama dengan Dinas Pertanian, alhamdulillah kemarin ada respon yang baik dari kementerian, irigasinya untuk perairannya dipermudah, jadi para petani tidak kesulitan untuk air. Itu merupakan hal sangat menarik nih bagi kita, apalagi kan bonus demografi itu merupakan sebuah keberlangsungan dan keberlanjutan untuk meningkatkan ekonomi ya. Tentu halnya ini merupakan suatu keuntungan. Jadi salah satu motivasinya buat nanti ketika tahun-tahun ke depannya yang meneruskan siapapun itu, kita sebagai anak-anak muda harus bisa melihat potensi yang ada di tempat kalian masing-masing nih. Ada sebuah keunggulan apa, ada sebuah daya tarik apa nih kira-kira nih yang bisa ditonjolkan untuk menjadi sebuah tempat wisata ataupun menjadi sebuah daya tarik untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Jadi kita sebagai kaula muda, sebagai anak-anak muda milenial generasi 5.0 tuh bagaimana harus bisa menangkap peluang, harus tetap semangat, harus yang namanya punya sebuah visi yang sangat bagus untuk meningkatkan ekonomi. Jadi sekarang prinsipnya coba diubah, yang tadinya untuk kepentingan pribadi coba diubah untuk kepentingan masyarakat banyak. Terbayang dengan adanya agrowisata organik Mulia Harja ini yang tadinya sebuah lahan sawah saja, sekarang bisa banyak keluarga yang terhidupi dari agrowisata organik Mulia Harja. Kita punya beberapa karyawan, kita ada beberapa UMKM yang tadinya hanya nganggur di rumah, sekarang punya kerjaan. Yang tadinya ibu-ibunya cuman habis ngerjain pekerjaan rumah tangga di rumah, sekarang mereka bisa jualan di agrowisata organik Mulia Harja. Terbayang berapa dampak positifnya nilai ekonomi yang meningkat dengan adanya agrowisata. Jadi untuk para kaula muda harus sudah mulai sadar wisata nih gitu kan, untuk bisa meningkatkan ekonomi Indonesia di tahun-tahun berikutnya. Jadi untuk membangun sebuah bisnis itu kita harus, yang modal utama itu semangat. Jangan pernah pantang menyerah, keadaannya seperti apapun itu, kita harus bisa survive dan berjuang. Karena berada di titik sekarang itu tidaklah mudah, semua butuh proses. Nikmati semua prosesnya, mau itu susah, mau itu pun senang gitu. Kalau susah gitu kan, itu akan menjadi sebuah cerita nanti ketika kita setelah sukses gitu kan. Kalau senang itu merupakan sebuah bonus dari Tuhan. Jadi harus tetap konsisten. Intinya nikmati proses, disiplin dan konsisten dalam membangun sebuah bisnis. Oke, demikian sharing session dari saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kalau ada hal baik bisa diambil dan bisa diimplementasikan langsung. Kalau ada yang kurangnya mohon maaf, karena saya hanya manusia biasa. Saya Vivin Ramadan, pengelola agrowisata organik Mulia Harja dan founder Sawung Kopi ID. Terima kasih.